Setelah diusung PDIP dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, sampai jadi presiden 2 periode, sekarang Pak Jokowi dan keluarganya nggak lagi dianggap bagian dari partai. Banteng. Ini Jokowi, Bobi, dan Gibran nggak lagi di partai PDIP, Partai PAN siap menerima. Yang mau masuk, alhamdulillah. Ya, kalaupun tidak masuk, kita doakan masuk semua, gitu loh. Ya, kenapa dia nggak mau melakukan program? Itu kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Ada yang lucu ketika PDIP via Sekjen Hasto Kristianto mengumumkan bahwa Jokowi dan keluarga bukan lagi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang lucu adalah kita mengharapkan mungkin respon yang agak sedih, diusir dari partai, diberhentikan, dipecat misalkan. Ini kan momen yang apa istilahnya ya, menyedihkan begitu ya. Tapi kenapa saya menemukan beberapa respon yang justru sebaliknya. Ada respon dari netizen yang mengatakan bersyukur akhirnya Pak Jokowi bisa terbebas secara clear, sudah bukan lagi anggota dari PDIP, terbebas dari kungkungan PDIP, sudah tidak lagi menjadi petugas partai dan seterusnya dan seterusnya. Ini jadi lucu, ternyata banyak orang yang justru bersyukur ketika Jokowi bukan lagi anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Tapi kira-kira setelah ini Jokowi bakal bergabung dengan partai mana ya? Mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, merespons pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut dirinya, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution bukan lagi bagian dari PDIP. Jokowi hanya memberikan jawaban singkat, ya berarti partainya perorangan. Saat ditanya lebih lanjut, Jokowi memilih untuk tidak memperpanjang komentar. Mengenai rencana bergabung dengan partai lain, ia hanya menjawab singkat dengan nada yang sama. Nah ini jadi semacam kode ya. Kira-kira partai mana nih yang akan menampung tokoh politik sekuat dan sebesar Pak Jokowi begitu. Ada M. Kodari yang menyebutkan dalam sekian tahun Indonesia punya pemimpin, punya politisi, cuman melihat dua politisi yang punya nama besar begitu. Yang pertama Bung Karno tentu saja, yang kedua Joko Widodo. Tanpa mengecilkan peran politisi-politisi yang lain, atau mungkin tanpa mengecilkan peran dari presiden-presiden lain. Cuman Jokowi ini level yang berbeda kalau boleh saya komentari begitu ya. Ini berada di level yang berbeda. Ketika kita menyebut Bung Karno sebagai bapak bangsa karena sebagai proklamator menjadi satu orang yang membuka pintu kemerdekaan Indonesia clear, dideklarasikan, ini benar-benar berdiri nih negara ini, gitu kan. Jadi ini sebuah momen yang sangat bersejarah sebagai peletak batu pertama negara ini berdiri. Tapi kemudian ada Joko Widodo, ini level yang berbeda. Jadi Jokowi kiranya menjadi politisi ini emang bukan main-main gitu kalau misalkan disejajarkan dengan politisi-politisi lain. Pertanyaan saya di awal tadi, kira-kira setelah PDIP benar-benar melepas keanggotaan dari Jokowi dan keluarga, kira-kira kendaraan politik, kapal politik Jokowi nanti siapa atau apa gitu ya? Apakah Jokowi akan masuk ke partai-partai yang tentu saja partai-partai ini dengan senang hati menerima Jokowi? Siapa sih yang tidak mau partainya kemasukan atau menerima sosok politisi sekaliber Jokowi begitu ya? Atau Jokowi memilih untuk membuat kendaraan atau kapal politik sendiri? Jokowi, Bobi, dan Gibran nggak lagi di partai PDIP, Partai PAN siap menerima. Jadi setelah ramai isu Jokowi, Bobi, dan Gibran yang hari ini udah nggak lagi di partai PDIP, berbagai partai politik langsung membuka pintu buat mereka. Salah satunya aja Partai Amanat Nasional. Bahkan Sekjen Partai Amanat Nasional menjanjikan nih 1000% karpet biru dan pintu masuk buat mereka bertiga. Jadi Partai PAN benar-benar berharap kalau Pak Jokowi dan keluarga bisa menjadi anggota partai mereka.
Karena nggak bisa dipungkiri nih, kalau strategi dan pergerakan politik dari Pak Jokowi selama ini telah membawa perubahan besar dalam dinamika politik di Indonesia. Terutama pada pemilu 2024 kemarin, yang dirinya telah memutarbalikkan keadaan dan berhasil memenangkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia. Tapi apakah Pak Jokowi tertarik dengan Partai PAN atau malah memilih Partai Golkar seperti yang diprediksi oleh banyak pengamat politik selama ini? Tuh, udah pada rebutan. Sudah pada rebutan. Makanya pertama saya agak heran ketika netizen justru bersyukur, alhamdulillah Pak Jokowi tidak lagi di PDIP. Loh, kenapa bersyukur gitu kan? PDIP itu dengan ngasih pengumuman via sekjen bahwa Pak Jokowi dan keluarga tidak lagi menjadi kader partai, tidak lagi menjadi petugas partai. Harapannya adalah ini tuh statement Jokowi keluar nih, kita keluarin gitu. Itu kan ibarat ada orang bersalah ngasih hukuman. Jadi tentu saja harusnya ada efek jera, ada sedikit memalukan atau hal-hal dramatis lain. Ternyata tidak. Justru banyak orang bersyukur gitu. Alhamdulillah Pak Jokowi akhirnya bukan lagi kader PDIP. Jadi bebas nih, gak dituduh-tuduh sebagai pengkhianat lagi ketika melakukan gerakan politik begitu dan seterusnya gitu. Justru responnya itu berkebalikan. Dan yang kedua adalah sehari setelah Hasto mengumumkan bahwa Jokowi dan keluarga bukan lagi kader PDIP, ini partai-partai berebut ini. PAN sudah nawarin nih, ngasih proposal gitu. Pak, gimana kalau ke kita aja? Kita masih ingat pas akhir masa kepemimpinan dari Pak Jokowi, Zulhas bersama para pemimpin PAN di daerah-daerah itu menggeruduk istana. Bukan maksudnya gimana-gimana, cuman silaturahmi gitu ya dengan Pak Jokowi. Kelar silaturahmi di istana, di depan para wartawan, Zulhas ini ngomong, Jokowi Dodo adalah owner PAN. Masih ingat kan? Ini something, ini sesuatu yang kita tidak bisa abaikan. Ini statement yang penting sekali. Bagaimana ada salah satu orang yang waktu itu memang posisi Pak Jokowi di PDIP sudah tidak lagi apa istilahnya ya, sudah tidak dianggap gitu secara posisi. Kemudian ada ketua umum partai lain yang tidak kalah besar ya kan, kemudian mengatakan bahwa orang ini Jokowi Dodo ini, Pak Jokowi ini adalah owner dari partainya. Itu sebuah kode yang tidak bisa kita abaikan. Kemudian ketika ada istilahnya pengumuman begitu ya, respon dari Golkar juga sedemikian rupa. Satu hari setelahnya Airlangga Hartarto yang waktu itu masih menjabat sebagai ketua umum Golkar langsung juga mengatakan sebenarnya Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah Golkar, tinggal pengesahannya aja. Tuh kan? Jadi kalau misalkan harapan dari orang-orang PDIP, Pak Jokowi akan merasa terbuang. Pak Jokowi akan merasa tersisihkan, terhina, dan merasa malu karena dipecat dari PDIP. Mohon maaf, sepertinya sebaliknya ya. Dan partai-partai siap menampung politisi sekali Joko Widodo. Persoalan intern partai orang biarlah mereka ngurus sendiri. Kalau ditanyakan bagaimana Golkar, Golkar sekali lagi Golkar adalah partai rakyat, partai terbuka. Kalau kita meminjam analog berpikir perusahaan, Golkar ini adalah go public. TBK. Ya TBK. Siapa sih silakan aja. Pokoknya siapa yang mau masuk alhamdulillah. Ya kalaupun tidak masuk kita doakan masuk semua gitu loh. Loh karena siapapun. Yang namanya siapapun itu dilihat dari sisi umur, dilihat dari sisi jenis kelamin, dilihat dari sisi jabatan, siapapun yang mau masuk secara ikhlas dan untuk membesarkan partai Golkar bersama-sama, ya welcome aja semua, gitu loh. Oke, ini statement selepas Hasto ngasih pengumuman bahwa Jokowi dan keluarga bukan lagi kader PDIP, Idrus Marham dari Golkar gantian yang kasih statement. Ya kalau urusan PDIP pecat memecat atau ada intrik konflik di dalam internal mereka itu urusan mereka aja sih. Yang jelas ya tidak menyebut kata Jokowi sama sekali, tapi kita bisa simpulkan kalimat-kalimat terakhir setelah itu. Di belakang kalimat itu adalah ya kalau mau gabung monggo kan gitu. Berharap juga nih Pak Jokowi bisa bergabung dengan Partai Golkar gitu. Karena kedekatan Pak Jokowi dengan Golkar sudah tidak diragukan lagi.
Bahkan waktu itu kita pernah nonton satu podcast begitu. Elit dari Golkar mengatakan sebenarnya Jokowi itu sudah Golkar. Lebih dulu Golkar daripada Jokowi jadi PDIP. Deh, serius. Jadi waktu itu sedang ramai sekali Jokowi ditunjuk sebagai ketua umum Partai Golongan Karya, partai beringin yang satu ini. Ada polemik, ada yang menanyakan Jokowi kan bukan pengurus. Jokowi harus terlibat dulu dalam kepengurusan minimal 5 tahun. Atau punya prestasi setidaknya gitu sebelum ikut dalam konvensi pemilihan ketua umum Golkar. Mana bisa ujuk-ujuk gitu. Kemudian ada satu elit, ini bukan orang sembarangan, elit dari Partai Golkar mengatakan Jokowi itu sudah lebih dulu Golkar daripada PDIP. Sih, begitu. Drama politik Jokowi dan PDIP resmi pecah, teman-teman. Setelah diusung PDIP dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, sampai jadi presiden 2 periode, sekarang Pak Jokowi dan keluarganya nggak lagi dianggap bagian dari partai Banteng. Ini menarik. Bahkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang dengan tegas di konferensi persnya, Pak Jokowi dan keluarga udah nggak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Alasannya karena PDI ini merasa Jokowi punya ambisi kekuasaan yang dianggap nggak sesuai dengan nilai-nilai partai. Ya kalau kita tarik ulur, retaknya hubungan ini kan udah kerasa dari 2023. Pas Pak Jokowi kasih restu ke Gibran buat maju jadi cawapres Prabowo. Padahal waktu itu PDI udah fix banget kan dukung Ganjar dan Mahfud MD. Nah dari situ Jokowi nggak lagi hadir dari acara besar PDI. Kayak HUT partai sampai Rakernas pun nggak pernah hadir. Lebih parah lagi, PDI mulai belak-belakan kritik Jokowi. Dan nggak cuma Jokowi aja teman-teman. Tapi ada Bobi Nasution, Budiman Sujatmiko, Effendi Simbolon, sampai Marwara Sirait. Yang juga cabut dari garis partai buat dukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024 kemarin. Nah sampai di mana Hasto bilang ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDIP karena 2 kaki alias nggak patuh sama perintah partai. Pemecatan ini rencananya bakal diumumkan pada tanggal 17 Desember mendatang, sehari setelah hasil pilkada. Tapi nama-nama lengkapnya masih dirahasiakan. Ini menarik. Nah, tapi ada momen lucu teman-teman waktu ditanya soal statusnya di PDIP, Pak Jokowi cuma ketawa dengan santai. Dia bilang masih punya KTA-nya kok di Solo. Bahkan dia sempat bercanda loh soal hubungannya dengan FX Rudy, ex-ketua DPC PDIP Solo. Katanya, udah lama bestie. Ini menarik, menurut kalian gimana teman-teman? Akankah mereka geser ke partai lain? Share pendapat kalian, drop komen ya. Oke, padahal kalau misalkan cara pemecatan seperti ini, ya memang harapan dari Hasto adalah memberikan kesan yang framing Jokowi ini dipecat dengan cara yang tidak hormat, kemudian harus dibuat malu nih orang yang satu ini karena sudah mengkhianati partai dan seterusnya. Jadi pemecatan Jokowi ini jadi khusus harus dari sekjen sendiri yang mengumumkan, kemudian ada insinuasi atau apa istilahnya ya, kesan-kesan yang harus ditimbulkan dari pemecatan ini harus memojokkan Jokowi gitu. Itu harapan dari Hasto Kristianto. Padahal kalau misalkan muhasabah diri atau paling tidak mengakui begitu ya, bagaimana sumbangsih Jokowi kepada PDIP itu juga tidak main-main. Atas nama PDIP Jokowi ngasih torehan emas, tidak pernah gagal di kontestasi pemilu apapun di berbagai level, mulai dari wali kota, gubernur Jakarta hingga 2 periode menjadi presiden Republik Indonesia. Itu buat PDIP juga rapor. Jadi kalau misalkan PDIP itu bikin daftar success story dari partai merah yang satu ini, dalam cerita yang harus mereka banggakan ada nama Jokowi di sana. Jadi kiranya agak sedikit tidak tahu diri kalau akhirnya orang yang sudah kasih sumbangsi sedemikian cemerlang prestasinya harus dipermalukan di akhirnya. Perjuangan karena masih ada personal nih, sulit bersatu dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Ada. Saya apa urusan saya dengan Ibu Mega? Nggak ada. Saya nggak pernah kerja sama beliau. Saya nggak pernah di bawah dia. Apa yang salah sama saya? Ibu bapak saya itu PNI asli loh. PNI asli. Nah, saya bilang sama teman PDIP, ya kalian aja yang yang nggak peka. Nah, orang-orang minoritas seperti saya, pastilah partainya itu PDIP. Dasarnya ya. Tapi dalam perjalanan lain, kalau lihat orang yang nunggangin yang mengawain PDIP-nya juga nggak jelas, apain kita dukungnya orang yang nggak jelas? Sekarang maksudnya mengawangi nggak jelas tuh gimana? Ya artinya membawa kepada arah yang menurut kita ya, mungkin menurut mereka tempat yang
jelas, tapi kalau menurut saya nggak jelas. Kalau kamu mau bikin baru lagi, saya udah bilang berkali-kali, nggak bisa. Udahlah, saya bukan sombong. Nggak banyak orang seperti saya yang mampu mengkonsolidasikan seperti ini, nggak banyak lah. Nah, kalau itu terjadi, ya udah kita jalan di tempat lagi. Lah. Kan partainya Pak Jokowi PDI Perjuangan. Siapa tuh? Partainya Pak Jokowi adalah PDI Perjuangan, yang harusnya dalam tanda kutip melanjutkan itu adalah kader saya dari makanya dong. Saya juga aneh kenapa PDI Perjuangan tidak pada posisi itu. Kalau saya aneh, dan ya anehnya di mana Pak Luhut? ya kenapa dia tidak mau melanjutkan program itu? Kan sukses story-nya PDIP juga kan karena Pak Jokowi. Kita harus jujur itu. Jangan menaifkan itu. Bahwa PDIP yang membuat Pak Jokowi jadi presiden, yes. Tapi Pak Jokowi kan membangun dirinya lagi sendiri. Menjadi satu kekuatan tersendiri. Ada approval rating 82%, tinggal 1 tahun presidensinya. Jadi nggak lemdak ya? Bukan lemdak.